أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمد الله على نعمه بجميع محامده ونثني عليه بآلائه في بادئ الأمر وعائده، ونشكره على وافر عطائه ورافده، ونعترف بلطفه في مصادر التوفيق وموارده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. صدق الله العظيم. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita meningkatkan ketakwaan dan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita, kepada kedua orang tua kita, dan kepada seluruh hamba yang kita sayangi dalam hidup ini. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah jamaah sekalian, kita melanjutkan pembacaan serta penjelasan kitab At-Targhib wa Tarhib, karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di pertemuan yang lalu kita sudah nyampe hadis yang ke-44. Nah, 43, 44 yaitu An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi, ya, wa fi wa sahhahahu Ibnu Hibban bilafz, dengan lafaz lain, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Ya, hadis itu seperti yang kita sering sampaikan, satu bahasan banyak narasi, nah, gitulah, banyak apa istilahnya jalur riwayat. Nah, jadi bisa dipastikan satu bahasan intinya sama, tetapi bahasa yang dipakai itu beda-beda sedikit. Tapi kalau kita sudah terbiasa dengan bahasa Arab, nggak bingung-bingung, oh maknanya sama, cuman beda. Kalau di atas hadis yang pertama, ad-dalu 'alal khairi, ya, kafa'ilihi, orang yang menunjukkan kepada jalan kebaikan, orang yang menunjukkan kepada menunjukkan orang lain untuk berbuat baik, jalan kebaikan, ya, maka dia sama, kafa'ilihi, sama dengan orang yang melakukannya. Misalnya kita ngajak orang sholat ke masjid, nah, kalau orang kita ajak itu melakukan sholat ke masjid, maka kita sama dapat pahala seperti orang yang kita ajak, kafa'ilihi. Itu. Kemudian lafaz hadis yang kedua, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Nah, itu bedanya. Falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia mendapatkan mithlu ajri fa'ilihi, seperti pahala orang yang melakukannya. Nah, dalam hadis yang di atas nggak pakai kata pahala, ya, tidak ada kata seperti pahala yang melakukan. Tapi bagaimana kalau
narasi yang di atas, maka dia seperti yang melakukannya. Nah, itu kata Nabi. Seperti yang melakukannya. Ya, kalau kita menunjukkan kepada jalan kebaikan, maka kita seperti orang yang melakukannya. Kalau yang kedua ini apa? Bunyi adanya apa? Seperti pahala yang melakukannya. Gitu aja. Beda-beda sedikit. Intinya sama. Kalau kita mengajak orang kepada kebaikan, maka kita akan mendapatkan kebaikan seperti yang kita ajak. Iya, ini penting sekali motivasi bagi kita dalam kehidupan ini. Iya, sebaliknya kalau kita memberi contoh yang tidak baik kepada orang kemudian ditiru oleh orang, maka kita akan mendapatkan apa, Pak? Ya, keburukan dan dosa juga seperti yang melakukannya. Nauzubillah. Inilah yang dikenal dengan istilah apa? Pahala jariah itu, Pak, ya. Atau pahala jariah dan dosa jariah. Mau pilih yang mana? Ya, sungguh bahagia orang yang dapat pahala jariah. Sangat sengsara kalau kita punya dosa jariah. Punya dosa itu jangan sampai jariah, Pak. Ya, jariah itu artinya berjalan atau mengalir. Jariyatun, seperti air. Al-ma'u jarin. Nah, kalau dalam bahasa Arabnya, air mengalir, ya. Al-ma'u jarin, ya. Air mengalir. Kalau jariyatun, ya sama kata istilahnya untuk laki-laki dan perempuan. Ya, yang intinya kalau dosa jariah berarti dosanya mengalir. Ya, paling tidak, ya, jangan sampai kita melakukan dosa yang mengalir. Ya, kalaupun kita pernah melakukan dosa, minimal untuk kita pribadi aja, jangan kasih contoh ke orang lain. Ya, semakin repot gitu, Pak, ya. Ya, minta ampun kepada Allah, ya, terhadap dosa-dosa yang kita lakukan saja itu berat gitu kan, apalagi kita menanggung dosa yang dilakukan oleh orang. Nauzubillah. Baiklah, untuk hadis yang baru hari ini yaitu tentang larangan Nabi SAW dalam menyembunyikan ilmu. At-tarhibu min katmil ilmi. Ya, larangan dan ancaman Nabi dari apa? Menyembunyikan ilmu. Maksud menyembunyikan ilmu itu orang yang berilmu itu, terutama orang yang tahu ilmu kemudian dia ditanya oleh masyarakat, nah dia diam aja gitu. Atau sederhananya orang yang berilmu dia tidak mau menyampaikan ilmunya kepada masyarakat, itu berbahaya, Pak. Nah, berbahaya, tidak baik. Nah, hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man su'ila an ilmin fakatamahu, ya, uljima yaumal qiyamati bilijamin min nar. Dalam riwayat lain dikatakan, ma min rajulin yahfadu ilman fayaktumuhu, ya, illa ata yaumal qiyamati maljuman bilijamin min nar. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, man su'ila an ilmin, barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu dan dia mengetahui ilmu itu, Pak. Ditanya, tapi kalau kita nggak tahu, ya jangan dipaksa untuk sok-sok tahu gitu, Pak, ya. Ya, kalau kita ditanya oleh orang kita tahu, nah jangan disembunyikan ilmu tersebut, harus disampaikan kalau memang kita tahu. Barang siapa yang ditanya suatu ilmu, fakatamahu, kata Nabi, lalu dia menyembunyikan ilmu tersebut, tidak mau menyampaikan kepada masyarakat, tidak mau memberi penjelasan, diam-diam aja. Di hari kiamat, kata Nabi, uljima yaumal qiyamati, dia akan dibelenggu, Pak. Uljima itu dibelenggu dengan belenggu dari api neraka. Nah, lijam itu, ya, artinya kalau kuda atau sapi atau kerbau yang diikat itu di hidungnya itu loh, Pak, hidung.
Itu makna lijam minan nar, gitu ya. Berarti kalau manusianya gimana itu? Di hidung atau di leher? Ya, boleh jadi di leher ya, diikat pakai tali ya. Di api neraka. Begitu gambarannya. Tapi kalau makna lijam itu, belenggu lijam itu tali pengikat yang ada di hidung atau di sekitar mulut kuda, cucuk namanya Pak ya. Kuda atau kerbau. Nah, itu. Orang yang berilmu ditanya tentang suatu ilmu lalu dia menyembunyikannya, tidak mau memberi penjelasan, tidak mau memberi pencerahan kepada umat. Nah, itu berbahaya. Ya. Rasulullah mengancam. Ya, hadis yang kedua, riwayat yang kedua, ma min rajulin yahfadu ilman. Nah, ini dia. Tidaklah seseorang hamba yahfadu ilman. Yahfadu itu hafal suatu ilmu, tahu suatu ilmu, kemudian dia menyembunyikan ilmu tersebut, tidak mau menyampaikan, tidak mau menyebarkan ya kepada umat. Illa ata yaumal qiyamati, di hari kiamat nanti dia datang ya maljuman ya bilijamin minnar. Maljuman itu apa Mak? Terbelenggu ya, seperti kuda atau kerbau atau sapi yang mulutnya digini itu, tetapi dari api neraka. Dalam hadis ini sederhananya adalah kenapa Rasulullah SAW ya mengancam atau melarang untuk menuntut ilmu. Sederhananya bagi orang yang diberi oleh Allah ilmu ya, itu kan suatu karunia Pak. Ada istilah zakatnya ilmu, nah, gitu loh Pak. Seorang hamba yang diberi ilmu oleh Allah, dia itu seolah-olah ada zakatnya atau sedekah yang harus dikeluarkan dari ilmu tersebut. Apa zakatnya ilmu? Yaitu apa? Nashrihi. Nashr itu adalah menyebarkan. Jadi komitmen atau istilahnya komitmen atau perjanjian gitu loh. Seseorang yang berilmu itu ya, dia harus siap untuk menyampaikan. Kalau belum siap untuk menyampaikan, nah, harus hati-hati. Jangan menjadi orang yang ya harus merenung dulu gitu loh. Harus banyak pertimbangan untuk menjadi seseorang ya yang berilmu. Jadi zakat ya atau sedekahnya ilmu itu adalah apa? Dengan cara menyebarkan ilmu. Ya, kalau menyebarkan ilmu, baik kita ditanya oleh orang atau tidak, kalau memang kita diberi oleh Allah ilmu yang bermanfaat, ya, tentu harus punya kewajiban untuk menyampaikan ilmu tersebut. Itu aja. Kalau tidak, seolah-olah kita tidak mengeluarkan zakat ilmu tersebut. Nah, gitu loh. Zakat ilmu adalah apa? Menyebarkan ya, ilmu tersebut. Jadi itu ya, semoga kita tidak termasuk ya orang-orang yang menyimpan atau menyembunyikan ilmu tersebut. Baik. Yang berikutnya at-tarhib min ta'allumil ilm ya, min ta'allumil ilm li ghairillah. Ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam belajar suatu ilmu tetapi bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Pak. Ya. Menuntut ilmu tetapi untuk jadi apa? Biar dipanggil kiai misalnya, itu bahaya. Ya. Saya misalnya ya, pergi kemana, ke pesantren ya. Nanti pulang pesantren ya dibilang pengen ya, dianggap orang alim, itu berbahaya. Ya, menuntut ilmu bukan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama. Ya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna nasan min ummati yatafaqqahuna fid dini yaqra'una al-Qur'an yaqulun ya na'til umara'a
fanusibu min dunyahum wa na'taziluhum bidinina. Ya. Sesungguhnya kata Nabi SAW, ada sekelompok manusia dari umatku yatafaqqahuna fid din, ya, mereka bertafakuh fid din. Tafakuh itu ya mendalami ilmu agama. Ada sebagian kelompok ya manusia dari umatku yang apa? Yang mendalami ilmu agama, tafakuh fid din. Yaqra'una al-Qur'an, ya, mereka membaca Al-Qur'an. Kemudian setelah mereka bertafakuh fid din, mencari ilmu, ya, kemudian mereka berkata, na'til umara'a, kami datang kepada para umara. Umara itu apa, Pak? Pemimpin-pemimpin negeri atau pejabat-pejabat suatu negeri, atau apa lagi? Ya, orang-orang yang punya kedudukan di pemerintahan. Nah, dia setelah mencari ilmu, ya, dia datang, Pak, ya, sekelompok umat Nabi ini datang kepada siapa? Kepada para umara. Lalu setelah mereka datang kepada para umara, ya, kami datang kepada para umara, katanya, fanusibu min dunyahum. Lalu kami mendapatkan manfaat-manfaat dunia yang mereka miliki. Itu dia. Ya. Wa na'taziluhum bidinina, ya. Apa? Datang kepada para umara, ya, tujuannya apa? Untuk mendapatkan, ya, manfaat-manfaat dunia, ya. Baik itu hadiah, baik itu, ya, atau apalah, hibah, atau pemberian ini, pemberian itu, ya, untuk mengharapkan apa? Sumbangan ini, sumbangan itu, ya, tentulah, ya, sudah diketahui semua para umara itu adalah pemegang, ya, pemegang apa? Pemegang, ya, kebijakan, ya, dana-dana semua mereka yang ngatur. Tetapi sebagian umatku ini, kata Nabi, mereka memang sengaja, ya, mencari ilmu itu, ya, belajar ilmu, ya, menjadi orang yang berilmu, tetapi tujuannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi apa? Untuk mendekat kepada para umara. Nah, yang mana tujuan mendekatnya itu untuk apa? Mencari manfaat dunia saja. Ya, perlu kita ketahui, jamaah sekalian, dalam Islam tidaklah terlarang dekat dengan para umara, ya, diperbolehkan. Cuman, ya, konsep dasarnya adalah kita dekat dengan para umara, ya, kita dekat dengan para pemerintah, ya, orang-orang yang apa? Memegang kebijakan di sebuah negeri itu, ya, konsep dasarnya boleh kita dekat dengan pemerintah dengan apa? Satu tujuan saja, ya, atas dasar untuk memberi nasihat. Ya, karena memang itu kata Nabi SAW, ad-dinu an-nasihah, ya, tujuannya apa? Untuk menasihati, memberi masukan, memberi arahan. Itulah, ya, konsep dasar para ulama itu diperbolehkan untuk mendekat kepada para umara. Gitulah. Tapi kalau tujuannya lain, itu tidaklah dianjurkan, karena itu akan apa? Berdampak buruk, ya. Ya, sederhananya, ya, karena memang itulah tujuan agama, ya. Justru juga enggak baik, ya, para ulama itu menjauhi para umara. Enggak baik juga, Pak, ya. Karena dalam suatu negeri itu kalau bergabung dua-dua ini berjalan, ya, para ulamanya berjalan, kemudian para umaroknya berjalan, artinya akrab, baik, hubungan baik, gitu. Itu akan apa? Melahirkan, ya, menyebarkan kebaikan-kebaikan di sebuah negeri. Ya, intinya itu. Yang jelas kajian kita di sini adalah tidak dianjurkan, ya, atau dilarang oleh Nabi mendekat kepada pemerintah dengan tujuan apa? Mencari manfaat dunia saja. Tapi kalau mendekat kepada pemerintah untuk memberi nasihat, memberi arahan, itu diperbolehkan. Justru sangat bagus sekali, ya. Pemerintah, para pemimpin, para pemegang kebijakan itu memang butuh arahan-arahan dari
para ulama. Ya, karena itulah nasihat-nasihat para ulama. Karena itu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dekat, ya, mendekat kepada para umara dengan tujuan untuk mencari manfaat dunia saja, dalam hadis ini dikatakan itu seperti, ya, seperti apa? Seseorang yang mengambil, ya, atau mengejar atau memetik sebuah pohon yang mana pohon itu hanya berbuah, buahnya itu nggak ada itunya Pak, nggak ada manisnya, ya, buahnya itu hanya ada duri saja, gitu loh. Ya, buah pohon tersebut tidak ada yang bisa diambil manfaatnya kecuali apa? Kecuali duri saja, buah yang berduri. Nah, jadi mendekat kepada para umara dengan tujuan mencari manfaat dunia itu seolah-olah seperti kita mendekat kepada sebatang pohon yang mana pohon itu tidak membuahkan suatu buah yang manis atau yang bisa dimakan, kecuali buah pohon itu buahnya hanya duri saja. Jadi atau boleh dikatakan juga pohon itu tidak berbuah, ya, tetapi yang ada di pohon itu hanya duri saja. Itu gambaran, ya, dalam hadis ini. Begitu juga, ya, disampaikan lafaz hadisnya, wala yakunu dzalika kama la yujid tana minal qatadi illa syauku kadzalika la yujtana min qurbihim illa al khotoya. Nah, berarti kalau kita makna hadis ini, kalau kita, ya, mendekat kepada para umara hanya untuk mencari manfaat dunia, itu seolah-olah kita mendekat kepada sebatang pohon yang mana pohon itu tidak memiliki buah apa-apa kecuali hanya duri saja. Atau dalam di akhir hadis ini mendekat kepada para umara, ya, dengan tujuan hanya mencari manfaat dunia saja, kita tidak akan mendapatkan kebaikan apa-apa. Itu sebenarnya Pak, hakikatnya. Tidak akan mendapatkan kebaikan apa-apa kecuali al-khotoya. Khotoya itu ya keburukan-keburukan. Maksudnya apa? Ya karena tujuannya nggak baik. Ya karena tujuannya hanya mencari manfaat dunia. Bagaimana kalau dekat kepada para umara, tujuannya untuk menyampaikan nasihat, itu bagus. Ingat Pak, ya. Ini kita bukan menyampaikan anti pemerintah, tidak, ya. Dalam sebuah negeri itu dianjurkan, ya, pemerintah dan para ulama itu harus berdampingan, ya. Ya, jangan sampai berselisih, jangan sampai terpisah. Kalau dua pilar ini berpisah, maka itu akan berdampak kepada umat. Tapi kalau dua pilar ini sejalan, itu bagus. Ya, intinya adalah tidak dianjurkan dekat kepada umara kalau hanya tujuan untuk mencari manfaat dunia. Tapi boleh, bahkan dianjurkan dekat kepada para umara kalau tujuannya untuk menyampaikan nasihat, menegur, memberi arahan-arahan. Itu sangat baik. Itu intinya. Baiklah, hadis berikut. Wa an Abi Barzah al-Aslami, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an umrihi fima afna wa an ilmihi fima fa'ala fihi wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu, ya. Hadis yang ketiga hari ini yaitu tidaklah lewat, ya, bisa lewat kedua kaki seorang hamba di akhirat nanti, ya, belum lolos kita melangkah kepada tahapan-tahapan, ya, langkah-langkah berikutnya di akhirat nanti. Sampai kapan kita bisa lolos, Pak? Sampai kita ditanya dulu oleh Allah Subhanahu wa taala,
Apa yang ditanya? 3 perkara ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, an umrihi fima afnahu. Kita ditanya tentang umur kita selama di dunia ini. Kemana saja kamu gunakan umur kamu? Jadi umur itu penting, Pak, ya. Ya, bagi kita yang sudah berumur, selama ini kemana saja? Itu ingat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu kita ingat dan kita ketahui, ya, perkara yang paling difokuskan dalam pertanyaan itu adalah perkara apa, Pak? Perkara beribadah, ya. Itu perkara iman dan perkara Islam dulu, selain perkara-perkara yang lain. Nah, gitu loh. Karena memang tujuan kita dihadirkan oleh Allah ke dunia ini untuk beribadah. Yang pertama, sudahkah kamu beribadah? Berapa umur yang telah diberi oleh Allah kepada kita? Nah, itu ditanya. Nah, kemudian umur itu untuk apa kita lakukan? Sudahkah kamu beribadah? Misalnya selama 60 tahun atau selama 50 tahun, ya. Apakah selama itu kamu gunakan untuk beribadah kepada Allah atau yang lain? Itu ditanya, ya. Nah, ya. Jangan dikira kita bisa lewat-lewat saja. Oh, kita akan bebas saja, ya, di akhirat nanti. Bukan begitu. Itu ditanya. Yang pertama adalah umur, ya. Nah, ya, tentu ini menjadi bahan renungan bagi kita. Jangan sampai nanti ketika ditanya, ngapain aja selama di dunia, gitu kan? Jawabannya duduk-duduk aja misalnya, gitu. Naudzubillah, ya. Atau ya main, gitu kan, main catur selama di dunia. Wah, itu sungguh hal-hal yang ya perlu untuk diminta pertanggungjawaban. Ngapain aja selama di dunia, gitu kan? Mancing, ya. Misalnya mancing aja selama di dunia, gitu kan, ditanya. Nauzubillah, ya. Itu poin yang pertama. Yang kedua yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu wa an ilmihi. Nah, ini orang-orang yang berilmu itu ditanya tentang ilmunya. Fima fa'ala fihi, ya. Kemana ilmu itu, ya? Apa yang sudah kamu perbuat dengan ilmu yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi seperti yang kita sampaikan penjelasan para ulama, kalau memang kita diberi ilmu oleh Allah, maka kita seolah-olah punya apa? Punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat ilmu atau sedekah ilmu tersebut. Yaitu apa? Menyebarkan ilmu. Nah, semoga dengan menyampaikan atau menyebarkan ilmu, banyak, ya, hamba-hamba Allah itu mendapatkan pencerahan. Yang sebelumnya tidak ngerti jadi ngerti. Yang sebelumnya tidak sadar menjadi sadar. Yang sebelumnya lupa menjadi diingatkan. Itu gunanya menyampaikan ilmu. Nah, inilah peran-peran dari para ulama, ya, para pengurus masjid, ya. Ini juga penting, bukan hanya peran para ulama saja. Kita harus memuliakan, mengakui juga peran-peran dari para pengurus masjid, ya, yang sibuk, ya, menghabiskan waktu, ya, untuk menyediakan waktu bagi para ulama, ya, menyampaikan ilmu-ilmu, ya, selama di masjid, baik itu dalam kajian-kajian maupun di mimbar-mimbar khutbah. Nah, itu kan kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh pengurus masjid, ya. Semuanya akan ditanya. Jadi yang pertama adalah umur, itu tidak bisa lewat, ya. Kita belum bisa lewat di akhirat itu ke langkah-langkah berikutnya sebelum umur kita ditanya selama di dunia. Yang kedua, ilmu kita, ya, apa yang sudah kita perbuat dengan ilmu tersebut. Yang ketiga yang ditanya itu tentang harta yang kita miliki, Pak. Nah, ini dia. An malihi, tentang harta yang kita miliki, ya. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Harta yang kita miliki itu dari mana? Dari mana kita dapatkan dan kemana kita belanjakan. Itu semua tidak akan lepas dari pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, ya.
Dari mana harta yang kita dapat dan kemana kita belanjakan. Wah, ini kalau direnung-renung Pak, ya, perkara yang sangat besar sekali ya. Makanya kalau seorang hamba Allah yang paham agama, yang paham akan hakikat kehidupan ini ya, mereka tidak akan pernah terkagum-kagum atau terpesona melihat orang-orang yang punya harta banyak gitu loh Pak. Dia tidak akan terpesona ya. Kenapa? Hamba-hamba yang paham akan kehidupan ini, hamba-hamba yang paham, sudah mengerti apa yang disampaikan oleh Nabi ya. Harta banyak itu ya ternyata bukan mudah gitu loh. Semakin banyak harta kita berarti apa? Akan semakin banyak pertanyaan gitu loh. Dari mana harta itu kamu dapatkan gitu loh. Dan pertanyaannya bukan hanya itu saja, kemana lagi ya setelah dapat harta banyak, harta itu apakah kamu belanjakan ke jalan yang diridhoi oleh Allah atau tidak? Nah, gitu loh. Ada hamba Allah yang punya rumah misalnya kan, yang lain punya rumah 1-2 ya. Kalau yang hamba Allah ini banyak sekali rumahnya, ada 17 misalnya rumahnya itu. Ya, jangan dikira ya di akhirat nanti itu akan biasa-biasa saja, semuanya akan dipertanyakan. Nah, itu dia. Harus hati-hati. Hamba Allah yang kebanyakan hamba Allah punya mobil misalnya Pak ya, 1 atau 2 ya. Ini yang berlebihan ini ya 10, 12 mobilnya gitu Pak ya. Nah, kalau hamba yang tahu akan hadis ini ya tentulah kita tidak akan terpesona dengan banyaknya harta seseorang gitu kan. Justru kita akan merenung gitu kan ya. Ya kalau memang baik syukur alhamdulillah. Tapi kalau tidak baik ya, harta itu tidak jelas didapat dari mana gitu kan, itu akan menjadi beban yang sangat berat sekali. Dipertanyakan, dari mana harta itu kamu dapatkan? Nah, apakah dari yang halal atau yang tidak? Nauzubillah. Dan hisab, ingat, hisab di akhirat itu sama dengan azab. Nah, ini Pak, jangan dianggap mudah. Hisab saja gitu kan, tidak ya. Hisab itu adalah azab. Ya, kenapa? Karena hisab itu ya kita bayangkan ya, kita mendapatkan gambaran dalam Al-Quran satu hari di akhirat itu sama dengan berapa hari di dunia Pak berdiri di hisab itu. Nah, makanya ya para ulama memahami dihisab di akhirat itu sama dengan adab, sekalipun kita belum diadab. Tapi kalau lama dihisab itu ya, adalah sama dengan adab. Makanya yang berbahagia itu adalah hamba di akhirat itu, selain ujungnya masuk surga, iya. Ya, hamba-hamba yang berbahagia itu adalah hamba yang paling sedikit dihisab. Nah, itu sudah termasuk hamba yang bahagia. Gitu loh, Pak. Nah, kalau sedikit dihisab berarti apa? Ya, sedikit punya masalah dalam dunia ini. Ada harta, ya hartanya jelas itu intinya gitu loh. Bukan berarti kita dilarang untuk punya harta banyak, tidak. Silahkan punya harta banyak, berlimpah, tetapi harus jelas ini adalah harta yang halal. Sehingga di akhirat nanti Pak? Lancar, ya, dihisab pun lancar. Itulah hamba yang berbahagia sebelum kita masuk surga Allah. Nah, tapi kalau harta banyak tetapi tidak jelas, tentu itu menjadi penghalang. Hisab kita akan lama. Semakin lama dihisab itu maknanya adalah semakin lama kita diazab, sekalipun belum masuk neraka. Itu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana harta itu kita dapatkan dan kemana harta itu kita belanjakan. Yang terakhir, wa an jismihi fima ablahu. Nah, jadi dalam hadis ini ada tambahan selain harta dari mana kita dapatkan dan kemana kita belanjakan, yaitu tentang apa? Tentang jisim. Nah, jisim ini kita dipertanyakan juga Pak. Badan yang kuat, ya, fisik yang kokoh. Di waktu muda dulu ngapain aja gitu loh Pak. Ya,
badan yang kokoh, yang kekar di waktu muda itu ngapain? Nah, sekarang kan sudah berumur. Nah, ini akan dipertanyakan. Nah, Bapak Ibu ya, kalau memang ya tentu, kalau memang ya kita masing-masing kita sangat tahulah bagaimana keadaan kita dahulu. Tetapi sungguh kita nggak boleh berputus asa dalam Islam ya. Kalaupun memang ya dahulunya kita banyak kekurangan, sekarang di hari tua ya baru diberi oleh Allah keinsafan, jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, semangat selalu ya, kita ganti kekurangan-kekurangan kita di zaman dahulu dengan berbuat baik saat ini. Insya Allah ya, perbuatan-perbuatan baik kita di hari-hari tua ini itu akan menghapuskan segala kekurangan dan kekhilafan kita di masa lalu, Pak. Ya, jangan pernah putus asa. Misalnya, oh Pak Ustadz, saya dahulu memang Pak Ustadz, masa muda saya kelam. Di hari tua ini saya nggak semangat lagi apa-apa. Itu nggak boleh. Harus semangat. Ya, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, perbanyak beristighfar, perbanyak berbuat baik, beramal soleh, karena janji Allah Subhanahu wa taala, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Ya, dalam surat Hud, ya, sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan saat ini itu akan menghapuskan segala dosa-dosa kita di masa lalu. Ya, iya, kita harus yakin ya, kelalaian kita di masa lalu, kekurangan-kekurangan kita, kelemahan-kelemahan kita di masa lalu bisa dihapus, dimaafkan oleh Allah kalau kita memang sungguh-sungguh saat ini ya beristighfar kepada Allah, ingin mendekatkan diri kepada Allah, ingin menjadi hamba Allah yang soleh. Yakinlah, insya Allah semuanya itu akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tentang badan yang terakhir, Pak, badan yang kekar, badan yang kokoh itu ditanya di akhirat, kemana saja? Iya, syukur alhamdulillah kalau memang kita gunakan ke jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya mungkin ada jamaah, saya waktu muda saya mondok Pak Ustadz, alhamdulillah ya, ngaji di pondok selama 3 tahun, ngapal Al-Quran, banyak ngapal hadis, syukur alhamdulillah. Saya selama muda misalnya ya bermacam-macam kegiatan-kegiatan yang baik, maka bersyukurlah, karena memang itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin cukup di sini dulu. Alhamdulillah ada 3 hadis ya kita bacakan hari ini. Semoga bisa kita pahami dengan baik dan benar, tidak salah paham ya, terutama tentang apa tadi jamaah sekalian, tentang dekat dengan para umara. Dalam Islam tidaklah terlarang dekat dengan pemerintah. Yang terlarang itu apa? Kalau kita dekat dengan pemerintah bertujuan hanya untuk mendapatkan manfaat dunia, itu rugi kata Nabi, nggak baik ujungnya. Tapi kalau kita dekat dengan pemerintah, menjalin hubungan baik dengan pemerintah dan para umara atas dasar untuk memberi saran, masukan, nasihat dan arahan, itu baik. Ya, begitulah inti ya dalam hadis ini. Semoga bermanfaat bagi kami yang menyampaikan dan buat kita semua yang mendengarkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Bismillah. Masya Allah. Bismillah. Nanti pertanyaan di kolektif bisa. Iya. Yang mana dulu? Silakan Bapak. Ini mau Pak Bud nanti gantian. Ya Pak. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu yang berilmu menyampaikan ilmu. Ya. Hukumnya ya, dia menyampaikan tapi dia tidak mengamalkan Ya. ilmunya itu.
Padahal di dalam Al-Quran ada kabura maktan. Indallah. Lima taquluna ma la taf'alun, ya Pak. Iya, Masya Allah. Terus yang kedua tentang tadi yang orang ulama ke umaroh, ya, yang kata Rasulullah dulu bahwa nanti ada segolongan ulama su. Ulama su, ya. Apakah ciri-ciri daripada ulama su itu hanya tadi satu itu atau itu termasuk dalam? Masya Allah. Atau ada ciri-ciri lain dalam ulama su? Ya, Masya Allah. Ini masing-masing hadis karena 3, jadi saya bertanya 3 nih. Yang ketiga ini adalah soal penghisapan. Tadi kan penghisapan umur, ilmu, dan Harta dan badan. Sekarang apakah kita ini di dalam keluarga ini nanti dihisap? Misalkan tanggung jawab hisap terhadap keluarga tuh istri, anak-anak gitu. Kita kan itu istilahnya satu kewajiban juga. Iya, Pak. Itu nanti dihisap. Iya, Pak. Atau keluarga kita yang kita sebagai laki mungkin anak kita yang perempuan atau adik kita yang perempuan. Ya, kullukum ra'in wa kullukum. Apakah itu termasuk di dalam penghisapan juga nantinya? Ya, Pak, Masya Allah. Ya, itu aja Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Bagus, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan bahwasanya ada orang yang menyembunyikan ilmu. Nah, kita sering mendengar orang mungkin sebelum belajar ilmu itu ada Rasulullah pernah menyampaikan baligu ya. Apa? Baligu Ya, balighu anni walau ayah, ya. Nah, ini kan masa ada pertanyaan saya, adakah orang yang menyembunyikan ilmu gitu? Iya, ya. Kemudian yang kedua, yaitu ada tadi sampaikan ada hadis juga yang mengatakan bahwa kalau seandainya ada umarah, ya, dekat-dekat dengan umarah, Iya, dekat. dipertanyakan imannya. Nah, orang penjelasan lebih jelas. Kemudian yang ketiga mengatakan, yaitu misalnya ya, kita ini sudah menyampaikan tanggung jawab kita sebagai Orang tua. orang tua atau kepala rumah tangga, ya, dan menyampaikan. Nah, misalnya ini tidak dibagikan, nah sebatas mana penghisapan ini? Iya, iya, Masya Allah, barakallah. Misalnya kalau kita anut lagi, kita mengingat kepada Nabi saja, istrinya, anaknya ada yang taat kepada Iya, Masya Allah. Terima kasih. Masya Allah. Baik, Masya Allah, bagus sekali. Baik, Alhamdulillah, pertanyaan yang sangat bagus. Yang pertama tentang apa tadi, Pak? Oh iya, tentang bagaimana seseorang yang telah menyampaikan suatu ilmu atau suatu ajakan tetapi dia tidak melakukan. Ya, pada dasarnya, ya, kalau kita melihat kepada Nabi, para sahabat, ya, idealnya, ya itulah Pak, seorang yang berilmu itu sebelum dia menyampaikan itu memang idealnya melakukan. Ya, jangan kalau bisa jangan sampai kita menyampaikan tetapi kita tidak melakukan. Ya, kena pasal istilahnya, kena ayat, ya. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, ya. Berdosa besar, ya. Kamu tercela, ya. Dosa besar di sisi Allah kalau kamu tidak jika kamu antaqulu, ya, menyampaikan, berucap tetapi kamu tidak melakukannya apa yang kamu sampaikan tersebut. Nah, itu apa ya? Jadi sebaiknya gitu, ya, orang-orang yang berilmu, ya, sebelum dia menyampaikan itu memang sudah melakukan, sudah mengamalkan, itu idealnya. Tapi kalau kita merujuk kepada hukum, Pak, dalam sebuah ajakan-ajakan itu memang harus ada dijelaskan. Nah, bagaimana? Misalnya nih,
sholat, ya, ajakan tentang sebuah kewajiban. Nah, itu bisa tidak sama dengan ajakan dengan amalan-amalan sunnah. Ya, secara hukum nih Pak ya. Ya, kita sudah sepakat kalau idealnya iya. Sebelum kita menyampaikan, lakukan dahulu, amalkan dahulu. Itu memang ideal, sepakat. Tapi kalau dibawa ke tingkatan-tingkatan hukum, kita harus bedakan, ya. Ada ajakan yang wajib. Contoh, saya mengajak orang, ya, wahai jamaah sekalian, mari kita sholat padu, ya, sholat 5 waktu. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Itu ajakan saya. Tetapi setelah itu saya meninggalkan sholat 5 waktu. Ya Pak ya, itu contoh yang pertama. Ya, berarti ini berkaitan dengan apa ini? Kewajiban, sesuatu yang wajib. Beda halnya, gitu loh. Beda halnya, wahai jamaah sekalian, mari kita melakukan sholat duha. Nah, sholat duha apa hukumnya Pak? Sunnah. Nah, gitu loh. Nggak bisa disamakan, gitu loh. Kalau yang pertama tadi, yang wajib itu baru berdosa besar saya. Kamu nyuruh orang melakukan suatu kewajiban, tapi kamu tidak melakukan kewajiban tersebut, itu dosa besar. Tapi kalau saya mengajak orang, wahai jamaah sekalian, mari kita semangat sholat duha, ya. Tapi saya tidak melakukan sholat duha. Kira-kira kasusnya sama nggak dengan yang pertama tadi, Pak? Coba secara hukum loh, Pak. Bukan secara yang ideal pertama gitu. Kalau idealnya iya, saya kena, nggak cocok, ya. Saya ngajak orang sholat duha, tapi saya tidak sholat duha. Tapi kalau secara hukum gimana? Ya, boleh saja gitu kan. Apalagi orang yang saya ajak itu banyak misalnya kan. Alhamdulillah karena ceramah saya tentang sholat duha, banyak jamaah yang melakukan sholat duha. Sekalipun saya tidak melakukan sholat duha. Apakah saya berdosa? Coba secara hukum Pak, berdosa nggak saya? Gitu loh. Justru saya mendapatkan pahala dari apa yang saya sampaikan gitu kan. Banyak orang melakukan sholat duha karena ceramah saya. Itu loh. Jadi memang ada penjelasan-penjelasan kalau dibawa kepada tingkatan-tingkatan hukum. Nah, gitu loh Pak ya. Itu kalau berlawanan dengan amalnya gimana Pak? Misalkan Ustadz nih ngajarin tentang adab-adab. Iya. Dia sendiri nggak punya adab gitu. Nah, Itu berlawanan kalau dia nggak kerjain, apakah itu termasuk? iya kalau berlawanan jelas tercela sekali gitu kan. Jelas tercela gitu loh. Tapi setidaknya dari contoh yang dua tadi kita bisa dapat gambaran Pak. Dia harus harus dibeda-bedakan kasusnya. Ada kasus yang wajib, ada kasus yang sunnah, contohnya begitu. Gitu loh. Contoh lagi. Jamaah sekalian kata saya, mari kita rajin-rajin baca Al-Quran. Karena baca Al-Quran itu banyak keberkahan. Iya, ya. Dari penyampaian saya itu banyak sekali jamaah yang rajin baca Al-Quran. Dalam prakteknya saya tidak rajin baca Al-Quran. Gitu loh Pak. Saya tidak rajin, bukan saya tidak cinta Al-Quran, tapi tidak serajin jamaah yang saya ajak. Kira-kira tercela nggak saya Pak? Secara hukum lah gitu. Ya enggak lah. Justru saya dengan banyaknya jamaah termotivasi baca Al-Quran, saya sudah dapat pahala banyak gitu loh kan Pak. Gitu dia. Hadisnya untuk menguatkan yang itu nggak Pak? Yang mana Pak? Yang hadis untuk menguatkan bahwa dia tidak tercela gitu. Ya, hadis yang simpelnya kita bisa merujuk kepada ini saja ya. Ad-dalu alal khairi kafa'ilihi, gitu loh. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut sekalipun dia belum melakukan. Jadi mungkin ada catatan penting itu, ada yang belum melakukan, ada yang memang tidak suka sama sekali atau menentang. Contohnya begini, saya mengajak orang rajin baca Al-Quran, tetapi pada hakikatnya saya benci Al-Quran. Itu baru nggak boleh. Ya Bu ya, itu nggak boleh, bertentangan. Lain lagi kasusnya kalau saya mengajak jamaah rajin baca Al-Quran, sedangkan saya belum rajin baca Al-Quran. Itu beda kasusnya. Ya enggak Pak? Belum rajin dengan benci Al-Quran, itu berbeda. Gitu. Ya, Alhamdulillah. Yang kedua apa tadi Pak? Lupa. Ya ulama su. Ya ulama su yang dekat dengan pemerintah. Ya, di antaranya iya.
contoh-contoh ulama su itu adalah ulama yang dekat dengan para umaro. Ini termasuk bisa kita golongkan ciri-ciri dari ulama su yang mendekat dengan para umaro. Tujuannya bukan untuk menasehati, bukan untuk memberi arahan kepada para umaro, tetapi ingin mencari manfaat-manfaat dunia. Sehingga dengan tujuan untuk mencari manfaat dunia, terkadang terkadang prinsip-prinsip dasar yang ia miliki itu rela dia korbankan. Itu juga ya. Jadi dekat dengan para umara dengan tujuan untuk mencari manfaat dunia, bisa ya kita masukkan kepada kelompok ulama su. Ya. Ciri-ciri yang lain ulama su itu ya perkataannya tidak sesuai dengan perbuatan, itu bisa dimasukkan kepada ulama su. Tapi diingat kasusnya tadi Pak ya, jangan sampai disamaratakan gitu loh. Sekalipun saya belum melakukan rajin baca Al-Quran, tetapi orang yang saya ajak itu rajin baca Al-Quran, itu boleh-boleh saja gitu kan Pak ya. Iya, ulama su. Jadi ini bisa kita golongkan kepada kelompok ulama su. Yang ketiga apa tadi Pak? Oh iya, tanggung jawab. Ya, tanggung jawab kepada keluarga. Iya, dalam Al-Quran ya kita disampaikan sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, ya kan? Wahai orang-orang beriman, cegahlah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi memang seorang bapak, seorang kepala rumah tangga itu punya kewajiban, ya, punya tanggung jawab untuk menyelamatkan keluarganya, anggota keluarganya, siapa saja yang berkaitan, yang ada dalam keluarganya itu. Seorang pemimpin ini punya kewajiban dan tanggung jawab. Itu dia, ya. Dalam hadis dikatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kita itu menjadi pemimpin dan setiap pemimpin itu mas'ulun an ra'iyatihi, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti terhadap siapa yang ia pimpin. Seorang bapak berarti pemimpin bagi keluarga. Ya, bapak itu akan diminta pertanggungjawaban tentang anaknya, ya, di akhirat nanti, ya. Sudah solehkah anak kamu? Sudah solehakah anak kamu? Sudah tahukah, sudah kenalkah anakmu dengan Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah anak kamu beribadah kepada Allah? Itu pertanyaan-pertanyaan pertanggungjawaban yang sangat mendasar sekali ditanyakan. Nah, kemudian ditanyakan tadi Pak, batasnya bagaimana? Kan gitu Pak ya. Batas tanggung jawab itu bagaimana? Batas keluarga itu selain keluarga kita sebagai laki-laki ya. Apakah adik perempuan kita itu termasuk Pak ya? Iya. Kalau memang kita dituakan atau dipercayai dalam keluarga untuk memimpin keluarga, maka kita sudah dianggap sebagai ra'in, ya, seorang pemimpin. Batasnya bagaimana? Batasnya sederhana. Karena memang kasus-kasus dalam kehidupan itu berbeda-beda. Jangankan kita hamba-hamba yang biasa ini, para nabi dan rasul pun banyak, ya, anak bapaknya yang tidak beriman, ya. Tentu kita bisa mengambil ini sebagai acuan dalam hukum. Batasnya adalah kita sudah berusaha untuk semaksimal mungkin mengajak dan dengan memberi nasihat. Itu saja Pak. Perjuangan kita itu adalah mengajak dan memberi nasihat, selalu memberi nasihat. Mau diikuti apa Pak? Iya, memberi contoh, ya, melakukan contoh, ya, kepada yang kita pimpin tersebut. Kalaupun diterima, syukur alhamdulillah. Kalaupun belum diterima, jangan sampai menyerah Pak. Sampaikan selalu, ya. Jangan sampai menyerah, ya. Si anak belum taat kepada kita misalnya. Sampaikan selalu, ya, karena memang itulah usaha kita itulah yang akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru kalau kita berhenti dalam menasihati, kita kalah namanya, ya. Justru kita yang tercela. Itu saja sih. Selagi kita sudah sampaikan, maka insya Allah mudah-mudahan itu tidak akan tercela, ya. Tanggung jawab itu akan selesai nantinya, ya, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak. Iya. Cukup itu. Yang selain oh ya. Apa memang ada gitu kan?
hamba yang menyembunyikan ilmu. Ya kalau kita merujuk kepada hadis ini pasti ada gitu loh Pak ya, pasti ada. Nauzubillah. Tapi setidaknya seperti yang saya sampaikan tadi gitu kan, kalaupun tidak menyembunyikan ilmu ya, seorang yang berilmu itu punya tugas kewajiban Pak untuk menyampaikan. Itulah poin yang penting dari ini. Jadi punya itu, kalau kita ingin menjadi hamba yang berilmu itu kita harus mengerti akan komitmennya. Jangan sampai kamu setelah berilmu nanti kamu nggak siap untuk menyampaikan ilmu. Kalau belum siap, makanya jangan menjadi hamba yang berilmu intinya. Ya, karena memang zakatnya ilmu itu adalah apa Pak? Menyebarkannya. Itu. Ya kalau ditanya, adakah orang yang menyembunyikan ilmu ya? Justru apa dari hadis ini ya pasti adalah. Karena itu hadisnya disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu di masa Nabi dan para sahabat, ataupun ini akan terjadi di masa setelah Nabi. Tapi ini memang hadisnya sangat terkenal sekali, hadisnya sahih, berarti ini pasti ya adanya menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sekian Pak ya. Hukum mencari ilmu wajib ya, terutama itu apa? Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan fardu ain ya. Ilmu-ilmu kita bisa beribadah kepada Allah, mengerti hukum-hukum halal dan haram itu wajib Pak. Ya. Wajib untuk mendengarkan. Sama aja kita kalau ada orang sholat berjamaah, kita tidak sholat berjamaah gitu, artinya gitu. Jadi kita lagi menyampaikan ilmu nih, kan ada majelis ilmu nih. Iya. Kan mencari ilmu itu hukumnya wajib. Iya. Nah, sedangkan ada yang tidak mendengarkan atau yang tidak mengajukan aja gitu. Iya iya. Apakah itu termasuk kena pasal? Ya? Iya, kalau memang apa majelis ilmu tersebut ya bermanfaat, apalagi bahasan-bahasan dalam majelis ilmu tersebut berkaitan dengan apa Pak? Misalnya dengan akidah, mengenal Allah, dengan hukum-hukum Allah, setidaknya seorang hamba ini memang menganggap majelis ini adalah majelis yang penting. Ya, tapi kewajibannya tentu tidak bisa disamaratakan dengan kewajiban sholat fardu gitu loh Pak. Karena barangkali ya orang yang berada di sekitar masjid mereka sudah paham tentang ilmu ini gitu loh. Jadi hadir ke majelis itu bisa dikatakan tidak wajib lagi gitu loh. Tidak wajib sama seperti kita sholat, tetapi menjadi sunnah yang sangat penting sekali ya. Jangan sampai ditinggalkan ya. Pemahamannya adalah sekalipun kita sudah paham tentang materi yang disampaikan oleh seorang guru dalam majelis ilmu, tetapi menghadiri majelis ilmu saja itu sudah mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya jangan dilihat tentang wajib-wajibnya saja Pak, tapi menghadiri majelis itu mulia dalam Islam. Sekalipun tidak mendengar Pak. Ya sebaiknya jangan sampai tidak mendengar gitu loh. Sekalipun kita sudah tahu, maksudnya kita sudah tahu tentang materi itu, sebaiknya dengarkan saja. Nah, gitu loh. Karena mendengarkan itu ada kebaikan dan keberkahannya. Nah, itu dia. Ya, semoga bermanfaat. Ya, cukup dulu. Ya, alhamdulillah sudah habis waktu. Terima kasih jemaah sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.